Season 2 episode 1. Di dunia ini terbagi 4 wilayah, yaitu air, api, udara, dan tanah. Semua wilayah hidup damai dengan kemampuan pengendalian mereka masing-masing. Untuk memastikan kedamaian dunia, hanya ada satu orang yang bisa menguasai keempat elemen tersebut. Dan seseorang yang dimaksud dijuluki sebagai Avatar. Namun semua berubah ketika negara api menginvasi wilayah suku air utara. Membuat roh bulan harus mati menghilangkan kemampuan pengendalian air suku utara. Putri Yu mengorbankan dirinya untuk mengembalikan keseimbangan dunia dan berhasil menghidupkan kembali roh bulan. Perang pada akhirnya berhasil dimenangkan, tetapi invasi negara api tidak sampai di situ, di mana serangan suku air sebenarnya hanyalah sebuah pengalihan semata. Target utama negara api adalah kota Omasu, wilayah kerajaan tanah yang membuat Putri Azula berhasil menangkap Raja Bumi. Tim Avatar yang selamat dari peperangan sebelumnya kini melanjutkan perjalanannya menuju ke kerajaan tanah. Tujuannya tak lain adalah menyelamatkan bumi agar bisa mengajarinya teknik pengendalian tanah. Namun perjalanan mereka justru kembali mendapatkan hadangan dari negara api, membuat pertempuran tak dapat terhindarkan. Usaha Aang dalam menyelamatkan bumi pada akhirnya berhasil sampai ke menara tempat bumi di penjara. Namun alih-alih untuk kabur bersama, bumi justru memilih tetap tinggal. Tidak hanya itu, bumi juga mengatakan bahwa dirinya menolak untuk menjadi seorang guru. Menurutnya orang yang tepat untuk mengajari teknik pengendalian tanah kepada seorang avatar adalah seseorang yang sepenuhnya menguasai teknik pengendalian energi yang disebut dengan jing netral. Termaksud jing positif dan jing negatif. Jing positif digunakan untuk mengendalikan energi saat menyerang. Jing negatif digunakan saat bertahan. Sementara jing netral adalah tentang timing. Tidak melakukan apa-apa, hanya menunggu kapan harus bertindak di saat yang tepat. Sementara di negara api diperlihatkan Putri Azula kini diangkat menjadi penasihat strategis oleh ayahnya bernama Raja Ozai. Pengangkatan itu berlandaskan atas usaha Azula dalam menaklukkan kota Omasu. Sehingga tepat di malam itu Azula berencana menaklukkan ibu kota kerajaan tanah bernama Ba Sing Se, yang merupakan jantung kekuatan kerajaan tanah. Konon selama berabad-abad lamanya kota tersebut sangat sulit ditembus oleh kerajaan api. Namun di tangan Azula ia meyakini dapat meluluhlantahkan kota tersebut. Mendengar ambisi serta rencana putrinya, Ozai justru menggunakan Jenderal Trai sebagai pemimpin misi yang dimaksud, yang dimana Azula ternyata mendapatkan misi khusus, yaitu membawa kembali Zuko dan Jenderal Uro yang kini menjadi buronan negara api. I want you to retrieve him. Whole place is beneath me. Aang yang gagal membujuk bumi menjadi guru baginya kini berniat membawa semua para penyintas kota Omasu yang tak berdaya ke tempat suaka perlindungan, dan tempat yang dimaksud adalah kota Ba Sing Se. Namun untuk menuju ke sana ternyata tidaklah mudah, di mana mereka harus menyeberangi gunung yang cukup ekstrim serta sungai yang ternyata terdapat monster ular raksasa di dalamnya. So tiny up there next to that.
Eng dan seluruh rombongan penyintas diperlihatkan di malam itu sedang beristirahat setelah melakukan perjalanan yang cukup melelahkan. Dari peristirahatan mereka, Profesor Sai mengatakan bahwa selama ini ia telah melakukan penelitian tentang beberapa arsip mengenai pergerakan bintang di angkasa, di mana ia telah menemukan satu komet merah yang saat ini sedang mengarah ke bumi bernama Komet Sojin. Komet Sojin adalah komet yang digunakan Raja Api 100 tahun yang lalu dalam menginvasi dan membinasakan seluruh pengembara udara, hingga hanya menyisakan Eng seorang diri sebelum ditemukan Katara dan Sokka. Tak hanya itu, saya juga mengatakan bahwa beberapa bulan ke depan komet tersebut akan mencapai titik terdekat dengan bumi. Artinya kekuatan pengendali negara api akan meningkat 100 kali lipat, dan bukan tidak mungkin mereka akan memanfaatkan momen tersebut untuk memulai invasi besar-besaran di seluruh dunia. Eng harus bertindak secepat mungkin mengumpulkan aliansi serta menguasai keempat elemen demi menghentikan bencana tersebut. Sementara Putri Azula dalam proses pencarian kakaknya akan merekrut dua sahabatnya bernama Mai dan Tylee. Untuk menguji kelayakan dan kesetiaan mereka, Azula justru menyuruh keduanya bertarung sampai mati sebelum merekrut mereka ke dalam misi yang lebih penting. Why? Six. Fine. Enough. I knew I could trust you both, but I needed to know you could. Going after the Avatar. Season 2 episode 2. Kehidupan Zuko kali ini berbanding terbalik dengan kehidupan sebelumnya sebagai pangeran negara api. Kini dia hidup terlunta-lunta sebagai pengembara miskin setelah dicap pengkhianat oleh Raja Api Ozai. Di tengah rasa frustasi menjalani kehidupan yang mengekang, Zuko tanpa sengaja bertemu dengan seorang bocah yang sedang dibuli oleh prajurit penjaga perbatasan kerajaan tanah. Zuko yang melihat akan hal itu tanpa pikir panjang mencoba membantu sekaligus menentang para penjaga perbatasan yang ternyata hanyalah militer gadungan semata. Zuko merupakan seorang pangeran yang dimana sedari kecil ia berusaha keras mendapatkan pengakuan dari ayahnya sendiri. Namun hati kecilnya sebenarnya jauh dari kata kejam. Berbanding terbalik dengan adiknya Putri Azula, memiliki ambisi serta hati yang cukup keras. Sejak kecil Zuko selalu dikucilkan karena dianggap terlalu lemah untuk menduduki pewaris tahta negara api yang memiliki kekuatan serta hati yang batu meskipun harus saling menyakiti saudaranya sendiri. Tetapi tidak dengan sang istri. Ibu Zuko justru mengajari anaknya untuk menjadi seorang pemberani demi membela yang lemah tanpa melakukan penindasan. Perbedaan pandangan tersebut justru membuat Raja Ozai membunuh istrinya demi mengasuh Zuko dengan caranya sendiri. Leave my children's They're education my to me. children too. You turn them into monsters. Is that what you think I am? A monster! Sementara Eng dan teman-teman lainnya di hari itu diperlihatkan sedang memasuki wilayah desa kerajaan tanah. Eng berniat membeli beberapa makanan yang sekiranya dapat diberikan kepada para penyintas. Namun karena tidak memiliki cukup uang, Eng pada akhirnya harus mengikuti turnamen bela diri demi mendapatkan uang yang banyak. Di sana terdapat petarung bela diri handal penguasa elemen tanah. Salah satunya adalah pria berbadan besar bernama Boulder. Namun ketika Eng hendak saja akan melawan pria tersebut, tiba-tiba saja seorang bandit buta bernama Top Befong datang mendahului, yang ternyata itu adalah guru pengendali tanah yang diceritakan bumi. Top merupakan master pengendali tanah yang sangat berbakat. Meskipun tak dapat melihat, ia mampu meluluhlantahkan musuhnya hanya dengan menggunakan teknik bernama Jing Netral, yaitu teknik timing menunggu kapan waktu bertindak di saat yang tepat. Sly move.
Tak berselang lama dari pertandingan berakhir, tiba-tiba saja seorang pelayan keluarga Beofong datang menghampiri. Tujuan ia menghampiri adalah untuk mengajak Avatar bertemu dengan keluarga Beofong yang dikenal sebagai keluarga terkaya di wilayah tersebut. Mengingat keluarga Beofong sangat mengenal baik pendahulu Avatar sebelumnya. Dengan kehadiran Aang diharapkan mereka bisa menjadi teman baik seperti pendahulu-pendahulu Avatar sebelumnya. Kini tibalah Aang ke tempat kediaman Beofong berada, yang ternyata di sana terdapat Toph. Toph ternyata merupakan anak kandung dari klan Beofong yang dikenal sebagai keluarga kaya raya. Di hadapan kedua orang tuanya, Toph hanyalah seorang gadis lugu lemah yang tak berdaya. Namun ketika berada di arena, Toph merupakan seorang master pengendalian tanah yang cukup berbakat. Tidak hanya itu, klan Beofong juga memberikan beberapa donasi kepada Aang ketika mengetahui bahwa mereka membutuhkan bantuan untuk para penyintas. Aang yang dapat kembali bertemu dengan Toph tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut untuk mengajarinya teknik pengendalian tanah. Aang meminta agar Toph bersedia menjadi guru baginya. Namun hal tersebut mendapatkan penolakan. Terlebih Aang hampir saja membongkar rahasianya di depan kedua orang tuanya. Di sini Toph menjelaskan kalau dia tidak mengetahui apa itu Jing netral karena semua pengendalian tanah yang dia lakukan hanyalah insting alaminya semata. Getaran yang dirasakan di bawah kaki adalah bentuk interaksi sebagai ganti dari penglihatannya yang telah hilang. Selain itu, Toph tidak bisa meninggalkan rumah tersebut, mengingat statusnya adalah penerus klan Beofong. Apalagi kedua orang tuanya sangat tidak menginginkan dirinya menjadi seorang pengendali tanah. I respect your decision. Sementara Putri Azula dalam melacak keberadaan Zuko dan Avatar tidak cukup sulit baginya melakukan itu. Dan semua dibuktikan ketika ia menemukan Zuko di sebuah desa. Dari pertemuan tersebut, Azula meminta agar sang kakak segera pulang ke negara api. Mengingat ayah mereka telah memaafkan Zuko atas pengkhianatan yang dilakukan di Kutub Utara sebelumnya. Namun Zuko tentu tidak serta-merta percaya begitu saja. Terlebih Azula adalah seorang penipu muslihat, sehingga Zuko tetap menjalankan misinya dalam menangkap Aang seorang diri. Avatar! Zuko? This is the Avatar? Zuzu. Your arm's working again. Stand down! You're far too delicate. I'm not. It's who I am. Put on your shoes and come home. Come on, Avatar. I teach you to earthbend even if it kills me. Sementara klan Beofong yang mengetahui anaknya telah kabur bersama Avatar justru menyewa Boulder dan Jinsen untuk segera membawa putri mereka dengan cara apapun, tanpa mengetahui bahwa mereka berdua hanyalah pengendali tanah amatir yang tidaklah cukup kuat mengalahkan Toph. Season 2 episode 3. Aang yang mencoba berlatih dasar-dasar pengendalian tanah nampaknya cukup kesulitan memahami teknik tersebut. Sifat pengendalian tanah yang keras dan kokoh sangat bertolak belakang dengan sifat alami Aang sebagai pengendali udara yang fleksibel dan suka menghindar. Dan belum saja sempat mempelajari akan hal itu, Toph menyadari bahwa ada orang lain yang mengikuti mereka. Dugaan Aang bahwa mungkin saja itu adalah Putri Azula, sehingga ia meminta Katara dan penyintas lainnya segera menuju ke Bang Singse terlebih dahulu. Sementara dirinya dan Toph akan mengalihkan sosok yang mengejar mereka, dan ternyata seseorang yang mengikuti mereka adalah Boulder. Melihat akan hal itu, Toph justru memerintahkan Aang menghadapi dua pengendali tanah sekaligus sembari menguji kemampuannya yang sempat diajarkan. Baginya tidak ada cara yang lebih baik untuk belajar selain bertarung langsung melawan pengendali tanah yang berpengalaman. Satisfying it was.
boulder! Rhine bend and spoil! Yes! You one with the storm! One bit! Your mother is not. Sementara di tempat berbeda diperlihatkan Pangeran Zogo dan Paman Iroh kini menuju ke jantung kota Ba Sing Se, mengikuti rombongan pengungsi lainnya dengan sebuah kapal. Tujuannya tak lain adalah menghindari pengejaran Azula. Di sana Zuko justru bertemu dengan Ji atau kelompok Freedom Fighter yang dikenal sebagai pejuang muda karena melakukan perlawanan terhadap negara api. Aang dan Toph pada akhirnya telah tiba di perbatasan kota Ba Sing Se, tetapi tidak dengan Katara dan Sokka. Mereka justru dikurung ke dalam tembok karena dianggap sebagai penyusup, sehingga Toph menggunakan statusnya sebagai putri keluarga Beofong untuk melepaskan mereka. Mengingat Toph merupakan salah satu keluarga bangsawan paling berpengaruh di kerajaan tanah. Tidak hanya itu, Aang dan seluruh teman-teman lainnya kini diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Judy. Judy adalah pemandu kota Ba Sing Se yang bertugas memperkenalkan seluk-beluk kota tersebut. Perlu diketahui bahwa Ba Sing Se merupakan ibu kota kerajaan tanah yang dikenal dengan tembok raksasanya yang kokoh, di mana kota itu dijuluki sebagai kota MBG dan pusat perdagangan pencipta 19 juta lapangan kerja yang selama berabad-abad lamanya nyaris mustahil ditaklukkan oleh antek-antek asing. Saya akan lawan! Is the collect artisans home to our heart? Judy. Perjalanan Aang pada akhirnya membawanya bertemu dengan Long Feng, seorang menteri budaya sekaligus orang yang mengendalikan sebagian besar urusan politik di kota tersebut. Dari pertemuan itu, Long Feng mengatakan bahwa Aang dapat menemui sang raja tepat setelah makan malam diadakan. Acara makan malam di hari itu terlihat cukup meriah dengan kehadiran beberapa pejabat serta warga penting. Dengan kesempatan itu, Aang mencoba memperingatkan mereka semua bahwa kini negara api sedang mempersiapkan ancaman besar yang dapat mengguncang dunia dalam waktu yang dekat. Namun alih-alih mendengarkan, mereka justru menganggap ucapan Aang hanyalah omong kosong belaka. Begitupun Jenderal Sang juga menyangkal akan hal itu. Jenderal Sang merupakan petugas penjagaan pertahanan tembok luar Ba Sing Se. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan sebab mustahil bagi negara api dapat menerobos pertahanan mereka. Kini tibalah waktu bagi Aang menyampaikan secara langsung mengenai ancaman besar yang semakin mendekat. Namun hal itu mendapatkan penolakan. Aang tidak memiliki wewenang untuk berbicara langsung dengan sang raja. Semua urusan permintaannya harus melalui Long Feng yang bertindak sebagai perantara sekaligus orang kepercayaannya. Sehingga dengan hal itu Aang menjelaskan bahwa komet Zojin yang diramalkan akan segera melintas. 100 tahun yang lalu, Raja Api generasi sebelumnya memanfaatkan komet tersebut untuk memperkuat para pengendali api dalam menginvasi beberapa negara, termaksud melenyapkan seluruh generasi pengendali udara. Aang memperingatkan Long agar kejadian seperti demikian tidak terulang dengan cara mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi. Namun sang raja tetap pada pendiriannya. Sang raja memilih menutup mata terhadap kenyataan. Bagi siapapun secara terbuka membahas perang atau ancaman dari negara api, maka mereka akan mendapatkan hukuman penjara. Semua dilakukan hanyalah untuk semata-mata menjaga citra serta ketenangan bagi rakyatnya. Meskipun demikian, Long Feng berjanji akan berusaha membantu Aang dalam meyakinkan sang raja. Sai the Mechanist. King has invited you to Lake Laoga. Yes, of course. Now, Season 2 episode 4.
Aang yang resmi menjadi seorang murid di hari itu mendapatkan latihan secara brutal. Tidak ada perlakuan khusus meskipun dia merupakan seorang avatar sekalipun. Bagi Top, ini adalah cara terbaik Aang agar dapat menguasai elemen tanah dalam menghadapi rintangan dan membangun tekad yang kuat. Windbreaker. Flight risk. Sementara di tempat berbeda diperlihatkan sosok misterius bernama Dewi Bulan selalu saja membagikan makanan dalam membantu orang-orang yang membutuhkan, terutama warga miskin yang kini hidup dalam kesulitan. Di tengah kemegahan kota Ba Sing Se, ternyata di sana juga terdapat golongan orang-orang miskin. Dewi Bulan berinisiatif membantu mereka tanpa pamrih, namun belum diketahui sosok di balik Dewi Bulan yang sebenarnya. Mungkin saja itu Ibu Shirley yang berasal dari Maluku Utara yang sedang menyamar. Begitupun Sokka di tempat berbeda kini mendapatkan teman baru bernama Profesor Joe. Joe adalah cendekiawan muda Ba Sing Se, yang dimana kedatangan ia ke sana adalah membawa perlengkapan teleskop yang akan dipergunakan dalam mengamati komet Zojin. Sokka sebenarnya sudah merakit teleskopnya sendiri berkat bantuan Profesor Sai. Namun ia tak mengetahui bahwa Profesor Sai saat ini telah hilang entah kemana. Joe yang mendengar hal tersebut mengatakan bahwa siapapun akademisi yang terlalu kritis mempertanyakan kebijakan sang raja, maka mereka akan menghilang bagai ditelan bumi. Mungkin saja kehilangan Sai itu ada keterlibatan pasukan elit kerajaan tanah, sehingga untuk memastikan kebenaran tersebut Sokka secara langsung mendatangi tempat kediaman Sai. Dan benar saja Sai ternyata telah hilang bagai ditelan bumi. Is all this? He's not missing a highly coveted position. Say Royal Engineers. Everything is fine. Aang yang menduga ada sesuatu yang tidak beres segera menghampiri Long Feng. Dari pertemuan itu Long mengatakan bahwa Profesor Sai kini telah dibawa pasukan elit kerajaan karena dianggap sebagai mata-mata negara api. Begitupun kelompok perlawanan Freedom Fighter datang menghampiri beberapa pengungsi negara api yang berada di Ba Sing Se. Para pengungsi tersebut adalah orang-orang yang dulunya merupakan prajurit negara api. Mereka semua memilih untuk bertobat dan hidup damai. Namun karena J masih menyimpan amarah dendam terhadap negara api, ia sama sekali tidak peduli akan hal itu. Sehingga membuat Dewi Bulan dan pria bertopeng yang menyaksikan kekacauan berusaha melindungi para pengungsi dari perkelahian yang tak dapat terhindarkan. Katara, you helping these people? Fire Nation! Fire Nation army any longer. This is their general. We welcome you warriors back to Ba Sing Se. Season 2 episode 5. Di sebuah pasar pemukiman Ba Sing Se diperlihatkan Jenderal Sang datang menghampiri Katara. Dari pertemuan tersebut Jenderal mengatakan bahwa Long Feng yang mereka anggap sebagai menteri budaya sebenarnya adalah pemimpin organisasi elit yang selama ini mengendalikan kota. Menggunakan raja sebagai boneka, Long Feng sengaja menyembunyikan ancaman negara api untuk membuat raja dan rakyatnya hidup dalam keyakinan bahwa semuanya baik-baik saja, dan sang jenderal sengaja menutupinya demi melindungi dirinya sendiri. Sementara Profesor Joe di hari itu diperlihatkan menghampiri Sokka. Dari pertemuan tersebut Joe menceritakan tentang perpustakaan roh yang menampung seluruh ilmu pengetahuan. Perpustakaan itu sebelumnya ada, namun karena ambisi kotor manusia akan peperangan, maka Washington membuka dimensi roh untuk menyembunyikan perpustakaan dari dimensi manusia. Sokka yang mendengar cerita tersebut mengatakan bahwa dia dan rekan-rekannya pernah melewati sebuah celah gaib
dan masuk ke dalam dimensi roh. Jika yang diceritakan Joe itu benar adanya, maka mereka seharusnya bisa menemukan perpustakaan yang dimaksud. Dan untuk menemukan posisi keberadaan celah goib itu, maka Sokka dan lainnya akan mempertanyakan kepada pihak pengungsi di luar tembok Ba Sing Se. Berhubung di dalam kota tidak ada yang bisa dipercaya. Sementara Azula dan dua keroconya pada akhirnya berhasil memasuki kota Ba Sing Se dengan penyamaran sempurna. Menyamar sebagai pejuang Kyoshi dalam menyerahkan Jenderal Negara Api. Tidak hanya itu, Azula mendapatkan tempat tinggal yang layak serta dapat bertemu dengan Long Feng. Dari pertemuan itu, Azula dapat mendebak bahwa Long adalah orang yang licik yang haus akan kekuasaan. Penilaian itu didasarkan atas pengalaman Azula yang lahir dan besar di keluarga politik negara api yang cukup ketat. Dan untuk membuktikan teorinya bahwa Long Feng adalah seseorang yang mengatur dan mengendalikan Ba Sing Se, Azula tanpa basa-basi mengungkap identitasnya sendiri di saat itu juga. Oh, Judy? Suspected it might be you. A lot to discuss. Sementara Katara di hari itu diperlihatkan datang menghampiri J. Tujuannya tak lain adalah menemukan lokasi retakan goib. J awalnya sempat menolak memberitahu Katara karena Katara sebelumnya telah membantu para pengungsi negara api yang sangat ia benci. Mendengar hal itu, Katara menjelaskan bahwa para pengungsi tersebut bukan lagi musuh mereka. Musuh mereka sebenarnya adalah negara api yang tidak akan lama lagi melakukan penyerangan besar-besaran. Dan jika Jet memberitahu lokasi retakan goib yang dimaksud, maka mereka bisa mencegah peperangan dan mengelakkan negara api. Mendengar penjelasan tersebut hingga pada akhirnya J membawa mereka ke sebuah tempat tabir spiritual antara dimensi manusia dan dunia roh. Do this, guys. Setelah mereka berhasil memasuki perpustakaan roh, tiba-tiba saja Aang dan lainnya disambut seekor burung hantu raksasa yang dijuluki sebagai roh pengetahuan. Dari pertemuan itu, Washington mengatakan alam ini bukanlah tempat manusia berada. Ia melarang manusia memasuki perpustakaan semenjak mata-mata negara api membakar salah satu kitab rahasia. Kitab yang membahas informasi soal cara mengalahkan negara api. Mereka melenyapkan kitab tersebut karena takut dimanfaatkan negara lain untuk mengalahkannya di medan pertempuran. Mendengar hal tersebut, profesor muda melakukan pertukaran ilmu pengetahuan, yang dimana seseorang akan menyumbangkan satu pengetahuan baru untuk mendapatkan izin akses ke dalam perpustakaan roh. The offering, Professor. Promise harm anyone. You have our word. Oh. Pencarian informasi kedatangan komet Sojin akhirnya ditemukan. Sokka dan lainnya memasuki ruangan yang bernama planetarium, yaitu sebuah tempat yang dapat menghitung orbit bumi dan bulan di masa depan. Pengendali api akan menjadi sangat kuat berkat komet Sojin, tetapi kekuatan mereka akan melemah saat gerhana matahari tiba. Di momen itulah saat yang tepat melakukan penyerangan ke negara api. Mereka tinggal mencari kapan terjadinya gerhana matahari tepat sebelum komet Sojin melintasi bumi. Tetapi Profesor Joe yang mengetahui rencana Aang tanpa terduga justru mengadukan hal itu kepada Washington. Meskipun ia sebenarnya mengetahui bahwa rencana penyerangan Aang ke negara api sebagai bentuk kedamaian dunia. Mengetahui niat buruk tersebut, roh pengetahuan segera menghampiri mereka. Wan akan memberikan hukuman karena telah melanggar kesepakatan yang telah disepakati, dan yang pertama menerima hukuman adalah Profesor Joe, sebab ia sengaja mengkhianati teman-temannya demi kepentingan pribadinya semata. Yang jelas hal itu merupakan perbuatan yang kotor.
Where's Appa? People came in, they took him! Season 2 episode 6. Aang yang kehilangan apa tentu saja membuatnya murka, bahkan memarahi Top karena tak becus melindungi makhluk kesayangannya. Padahal mereka bisa kembali ke dunia manusia itu karena usaha Top yang sebisa mungkin menahan perpustakaan agar tidak ditelan bumi. Sementara Azula yang berhasil mengetahui siapa sebenarnya Long Feng berusaha untuk memanipulasinya. Azula mengatakan bahwa ada beberapa pihak yang berencana untuk menjatuhkan kekuasaannya, dan orang yang dimaksud tak lain adalah Jenderal Sang. Jika Long membantunya menangkap buronan negara api bernama Zuko dan Avatar, maka ia memastikan kekuasaan kota Ba Sing Se akan menjadi miliknya sepenuhnya. Begitupun Avatar yang seharian mencari makhluk terbang nampaknya sia-sia belaka. Ia berniat menemui kembali sang raja tetapi tidaklah mungkin. Sangat sulit untuk dapat bertemu dengan sang raja, sehingga Sokka pada akhirnya mendapatkan ide gila di kepalanya. Sokka berencana memanfaatkan bantuan Jenderal Sang dengan cara bersembunyi ke dalam gentong minuman dengan tujuan menyelinap masuk ke dalam istana. Boom. Enzo. I guess your little plan worked. Of course it did. Long Feng yang mengetahui bahwa Jenderal Sang masuk ke dalam daftar pemberontakan di hari itu datang menemui. Dari pertemuan tersebut Long mengatakan bahwa putrinya diundang sang raja menuju ke Danau Lagoi, sebuah tempat yang merujuk pada penjara bawah tanah di pinggiran kota Ba Sing Se. Mengisyaratkan jika sang jenderal berani macam-macam maka Long tidak segan-segan memasukkan anaknya ke dalam penjara tersebut. Begitupun Aang pada akhirnya dapat bertemu sang raja setelah berkeliling dengan cukup lama. Dari pertemuan tersebut Aang langsung mengutarakan bahwa perang tidak akan lama lagi terjadi. Namun sayangnya ungkapan itu malah ditolak mentah-mentah. Sang raja tidak ingin mendengar kata peperangan di kupingnya. Kehidupan Ba Sing Se selama berabad-abad cukup damai berdasarkan informasi dari Long Feng. Katara yang mendengar hal tersebut menggunakan pendekatan berbeda agar sang raja bersedia mendengar penjelasan mereka. Untungnya Katara dapat melakukan hal itu, sehingga raja bersedia mendengar perkataan Aang. Aang memberitahu segalanya tentang kedatangan komet Sojin, rencana negara api dan cara mengalahkannya. Dan untuk melakukan semua itu mereka membutuhkan kekuatan dari pasukan Ba Sing Se. Dan belum saja mengambil keputusan tersebut, tiba-tiba saja Jenderal Sang dan Long Feng menghampiri. Jenderal memutarbalikkan semua fakta yang diutarakan. Bahkan Long menuduh Top sebagai pengkhianat karena keluarganya sejak lama telah berbisnis dengan negara api. Sang jenderal berbalik mengkhianati Aang karena ancaman Long yang akan memasukkan putrinya ke penjara jika berani menentangnya. Long Feng, what should I do? Don't ask him. He's a liar. Where did you take off? I know it was you! General Sung, recent action reports from the wall. Your Majesty. Notify me immediately of any threats to our borders. Sementara tim Avatar yang merasa gagal membujuk sang raja kini semakin kacau balau. Terutama Aang yang mulai meragukan timnya sendiri, hingga membuat mereka mulai menyalahkan satu sama lainnya. Membuat Top, Sokka, dan Katara mulai meninggalkan Aang seorang diri. Katara yang mendapatkan jalan buntu kembali menyamar sebagai Dewi Bulan dalam menyelamatkan para warga yang membutuhkan. Namun sayangnya penyamaran itu terbongkar ketika pasukan rahasia pelindung kota menangkap Katara dan Zuko. Sokka dan Top yang mengalami keterpurukan pada akhirnya bernasib sama.
di mana Sokka mendapatkan jurus totok dari Ty Lee yang merupakan sahabat Azula. Sementara Toph kembali ke pangkuan ibunya yang selama ini menganggapnya sebagai gadis lemah tak berdaya. Begitupun Aang juga pada akhirnya menyadari kalau kondisinya kini semakin terpuruk setelah mengecewakan teman-temannya. Namun di momen itulah Aang tanpa sengaja mengaktifkan jin netral yang dapat mendengar suara getaran apa yang berada jauh di dalam tanah. Apa? Season 2 episode 7. Sokka, Katara, dan Zuko yang sebelumnya ditangkap kini menjadi tahanan pengendali tanah. Mereka semuanya berada di ruang penjara bawah tanah yang berbeda, termaksud Sokka yang ditempatkan dengan Profesor Sai yang selama ini telah menghilang. Sementara Aang masih dalam proses pengejaran setelah berhasil meloloskan diri. Where did he go? Di tempat berbeda diperlihatkan Long Feng dan Azula terlihat mengumpulkan para pejabat Ba Sing Se. Tujuan Long mengumpulkan mereka adalah untuk membahas pengkhianatan Jenderal Sang yang kini dipenjara atas kasus pengkhianatan. Namun belum saja percakapan di antara mereka berakhir, tiba-tiba saja Azula menghabisi mereka semuanya. Azula kini berhasil menguasai kota bukan melalui peperangan, tetapi hanya dengan memanfaatkan kelemahan pemerintahan itu sendiri. Dan bahkan Long yang sebelumnya menjadi penguasa kini sekarang menjadi budak Azula di negaranya sendiri. Sementara Toph yang sebelumnya kembali ke pangkuan ibunya mendapatkan kenyataan pahit. Sang ibu ternyata memberikan obat bios ke minuman anaknya dengan tujuan perlindungan ekstra. Sang ibu memiliki pandangan tersendiri dalam mendidik anaknya. Ia tak pernah melirik sedikit pun kemampuan Toph. Ia hanya menganggap bahwa anaknya buta dan terlalu lemah menjadi pengendali tanah. Padahal jauh dari itu, Toph adalah master elemen tanah yang cukup berbakat. Dan semua itu terbukti ketika ia hendak saja akan diasingkan, tiba-tiba saja Toph menciptakan jurus pengendalian logam yang selama ini terpendam di dalam dirinya. I know who I am! That's impossible! I'm Toph Beifong! I invented metal bending! Greatest earthbender in the world! Aang yang setelah mengetahui lokasi markas pasukan Daily berkat apa diperlihatkan sedang memantau serta mengamati aktivitas mereka di pintu masuk penjara. Sayangnya penjagaan itu terlalu ketat membuat Aang kesulitan menyelamatkan teman-temannya. Di tengah kebingungan itu tiba-tiba saja Paman Iroh muncul di waktu yang tepat. Kedatangan Paman ke sana hanyalah untuk menyelamatkan Pangeran Zuko yang kini juga di penjara. Membuat Aang pada akhirnya bekerja sama dengan negara api untuk yang pertama kalinya. Kyoshi used these same prisons in her time. This is an avatar door. To bend all 4 elements to open it. Lucky we ran into each other then. Sementara di dalam penjara diperlihatkan Katara terlihat cukup shock ketika mengetahui bahwa pahlawan bertopeng yang membantunya adalah Zuko. Zuko berasal dari bangsa negara api, bangsa yang telah menghancurkan dan merenggut banyak sekali anggota keluarganya, termaksud ibunya yang gugur akibat perang yang tak berkesudahan. Semua tuduhan itu dapat dibenarkan, tetapi Zuko tak dapat memilih di mana ia harus dilahirkan. Ibunya kini juga telah tiada akibat perbuatan ayahnya sendiri, dan bekas luka yang tercoreng di wajahnya adalah bukti ketamakan dari ayahnya. Beberapa orang mungkin tidak akan bisa sekuat Zuko. Dari lubuk hati yang paling dalam, Zuko sebenarnya ingin menjadi penolong bagi orang-orang banyak. Namun didikan Raja Ozai justru memaksanya menjadi monster seperti apa yang dituduhkan Katara kepadanya. Aang dan Paman Iroh yang berhasil menyelinap masuk ke dalam penjara pada akhirnya dapat menyelamatkan teman-temannya. Namun sempat terjadi kesalahpahaman ketika Sokka hendak saja menyerang Pangeran Zuko. Katara berusaha menjelaskan
kalau Zuko kini telah berubah. Bahkan selama ini ia diam-diam telah membantu dan menyelamatkan banyak orang di balik topengnya. Tidak hanya itu, Aang juga pada akhirnya berhasil menyelamatkan apa yang telah terkurung di tempat tersebut. We need to go save the others. Hopper, go. Di dalam pertarungan kakak beradik itu, Pangeran Zuko harus mengakui keunggulan adiknya yang masih terpaut jauh dengan kemampuan yang dimiliki. Bukan hanya kemampuan bertarung, Azula juga merupakan manipulator hebat, di mana ia berusaha mempengaruhi Zuko bahwa mereka memiliki tujuan yang sama. Ba Sing Se kini telah berada di bawah kendalinya, dan sebentar lagi pasukan negara api akan datang sepenuhnya menguasai kota. Mendengar pernyataan tersebut, nampaknya Zuko akan kembali ke jati dirinya yang sebenarnya. We could share it. You to come home if you don't want to. Tim Avatar yang berusaha kabur dari ruang penjara bawah tanah nampaknya harus terhenti ketika Azula tiba-tiba saja muncul dan melakukan penyerangan. Dan bahkan Katara yang menganggap Zuko telah berubah ternyata memilih memihak kepada Azula. Di dalam pertarungan itu, Aang berada di ujung batas kemampuannya, memaksanya menggunakan mode Avatar yang dimana tak seorang pun dapat menandingi kekuatannya. Bahkan Zuko, Azula, dan pengendali tanah sekalipun tak berdaya menyaingi kekuatan mengerikan tersebut.